Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi, penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan geplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan budaya minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan, tenggak, whisky, brandy. Bahkan yang paling besar lagi mendasar hadirin, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya pembangunan kepribadian positif, khususnya sebagai seorang muslim. Maka pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Aset Masa Depan Bangsa. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rujukan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsyarun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu pada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam membangun remaja dan pemuda, maka hendaknya dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun, seperti apakah membatasi antara manusia dengan hatinya? Al-Samarkandi dalam tafsirnya Bahar al-Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wal qalbi adalah yahulu bainal mu'minun wa ma'asiyatul lati tasukahu wa tajaruhu ilan nar. Membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya dengan api neraka. Wa yahulu bainal kafiru wa ta'atuhu allati tajruhu ilal jannah. Serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang mendekatkannya dengan surga. Hadirin, penjelasan di atas menunjukkan bahwa seseorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi perlu dipahami bersama bahwa arahan berpikir ayat di atas bukan saja menjurus kepada eksklusivisme Islam, sehingga seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Lebih detail di dalam ayat selanjutnya
Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah. Tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan kedua pengendara. Bisa saja yang bersalah hanya seorang, tetapi kecelakaan dapat beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan disyariatkan sedemikian rupa oleh Allah yang mengetahui kemaslahatan, kebutuhan sekaligus kecenderungan mereka. Apabila ada yang melanggarnya, maka akan timbul kekacauan, karena yang melanggar telah melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Pada saat itu akan muncul kekacauan dan akan lahir instabilitas yang mengakibatkan semua anggota masyarakat yang taat maupun yang durhaka ditimpa krisis. Karena itu ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri Anda dengan ujian dan bencana, dengan jalan memelihara hubungan harmonis dengannya. Laksanakanlah tuntunannya dengan anjurkan pula orang lain berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Karena jikalau tidak, kita semua akan ditimpa bencana. Dalam konteks ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, jika ada masyarakat yang melakukan kedurhakaan, sedang ada anggotanya yang mampu menegur atau menghalangi mereka, tapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan menjatuhkan bencana yang menyeluruh kepada mereka. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menemukan remaja dan pemuda yang sejati di tengah-tengah hiruk-pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, maka kita harus menemukan metode yang efektif dalam mengarungi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladziina la yu'minun. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan firman Allah di atas, terdapat kata kunci yang paling ditekankan dengan kata kerja perintah di dalamnya. Adapun kata kerja perintah yang ada dalam ayat di atas adalah fasbir, yang berarti bersabarlah. Dan dalam hal ini Abdurrahman bin Nasir Al-Suudi menafsirkan kata di atas dengan sebutan wasbir ala ma amarta bihi wa ala da'watuhum ilallah walau ra'aita minhum i'rada. Dan bersabarlah kamu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan terhadap apa yang dipanjatkan kepada Allah, meskipun engkau dapatkan di antara mereka ada yang membangkang. Penjelasan di atas menunjukkan betapa beratnya untuk menjadi mukmin sejati di dunia ini, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersabar di dalamnya. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Sebuah contoh adalah saat ini sebagian anak-anak muda kita terjerumus dan terlena dengan westernisasi atau kebarat-baratan. Orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine. Di bawah sinar remang-remang, di saat hujan rintik-rintik, angin menghembus sepoi-sepoi, basah duduk berdua. Masya Allah. Oleh karena itu, langkah apakah yang harus kita lakukan dalam rangka membangun generasi bangsa yang berkepribadian muslim sejati? Dan siapakah yang berperan di dalamnya? Yang pertama, para orang tua, guru, dan pendidik, agar memberikan bekal akhlak dan ilmu yang cukup bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. Karena dengan ilmu dan akhlak yang dimiliki, mereka akan menjadi generasi yang al-qawi, generasi yang kuat, bukan generasi yang ad-dhaif atau generasi yang lemah. Yang kedua, para remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa agar memiliki itikat yang baik untuk dididik dan dibina, karena hal tersebut merupakan cikal bakal keberhasilan untuk mewujudkan terbentuknya remaja dan pemuda yang sejati.
Karena apalah arti guru tanpa adanya seorang murid? Dan apalah yang dapat dikerjakan seorang murid tanpa adanya instruksi dan bimbingan dari guru? Oleh karena itu, saling take and give akan membuahkan hasil yang berarti. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya dapat kita simpulkan bersama bahwa jika semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita dapat menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi bangsa yang tercinta ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.